Nah, jadi Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu 5 hari teman-teman. Ini baru dapat sekitar 80-an dolar. Jadi begini ya teman-teman semuanya, memang trading itu nggak bisa dipaksa. Kita harus ngikutin alur market aja sih. Dan ini 5 hari ya baru dapat 80 dolar. Oke, saya akan jelasin bagaimana cara saya entry dengan teknik trading yang simple, sederhana, dan mudah dipahami untuk seorang pemula. Poin pertama. Oke teman-teman, buat teman-teman semuanya yang mau trading forex, jangan lupa sama broker XM, salah satu broker forex terbaik di dunia. Dan di bulan Juli 2023 ini ya teman-teman, ini ada promo MotoGP, dimana kalau teman-teman trading di broker XM itu dapat tiket nonton MotoGP dan juga sepeda motor Kawasaki teman-teman. Caranya gampang banget sih sebenarnya, cuma trading di broker XM aja. Nanti teman-teman lotnya itu akan diundi untuk mendapatkan hadiah sepeda motor atau hadiah tiket nonton MotoGP dan juga uang tunai teman-teman. Gampang, intinya cuma daftar di broker XM, kemudian saldo minimalnya itu 200 dolar, kemudian trading ya. Daftarin Meta ID MetaTrader dan emailnya, kemudian trading aja. Nanti lotnya otomatis diundi gitu ya, selama masa periode promo tersebut. Nah, untuk informasinya teman-teman cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, selamat datang di prayoga.id bareng dengan saya Prayoga di sini. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan sehat ya. Dan pada kesempatan kali ini teman-teman saya mau trading lagi, sekaligus sharing-sharing ke teman-teman. Jadi dalam beberapa hari, hampir 1 minggu lebih sih teman-teman, saya nggak trading karena memang trennya tuh lagi trending banget. Dan saya mau masuk buy juga udah takut ketinggian, mau masuk sell juga belum ada konfirmasi. Jadi terpaksa nggak trading gitu. Jadi kalau memang belum ada sinyal ya saya nggak bakalan masuk. Kalau trennya udah terlanjur jalan, biasanya saya nggak kejar juga gitu. Ini adalah sebuah prinsip saya pribadi aja ya teman-teman, saya sharing tentang apa yang saya lakuin aja. Jadi kalau memang trennya lagi trending naik, saya nggak akan kejar buy, takutnya udah telat gitu loh ya. Kalau udah tinggi, mendingan saya nunggu konfirmasi sinyal sell kayak gitu ya. Pada saat ini udah 2 kali saya nunggu ya, udah sekitar 2 minggu mungkin saya nggak trading seperti itu. Nah hari ini itu kebetulan ada satu buah konfirmasi penurunan harga. Dari mana saya tahu? Dari candlestick H4. Nah di sini ada sebuah candle yang namanya adalah ini nih, bearish harami teman-teman. Jadi setelah dia trending naik, sebelahnya tuh dibukanya tuh lebih pendek dari candle yang sebelumnya, tapi sebelahnya itu dikonfirmasi turun lagi nih. Nah jadi kurang lebih ini bentuknya di market. Nah setelah dia trending ya, dia dibuka turun, di sini udah mulai tertekan di bawahnya sementara ya, seperti itu. Oke, ini adalah candlestick pola bearish harami pattern kayak gitu ya namanya ya. Makanya di sini saya coba untuk akumulasi sell ya. Akumulasi, entry sell gitu aja ya, akumulasi. Oke ya teman-teman, itu adalah pertimbangan pertama saya. Nah, pertimbangan kedua saya ya. Jadi ketika teman-teman mau trading itu harus tahu makna yang ada di dalam setiap candle. Nah, ini penting banget. Jadi candlestick itu kan mewakili transaksi di luaran sana ya teman-teman. Jadi ini dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari berturut-turut ya. Artinya ini dari minggu sebelumnya, karena ini adalah hari Jumat. Jadi mungkin dari Kamis kalau nggak Jumat minggu lalu ya ini ya, terus-menerus naik. Dan dari candlestick D1 ini mulai lebih dominan penjualannya. Jadi saya mulai ngikutin ini juga. Selain dari konfirmasi H4-nya terbentuk pattern bearish harami di D1-nya, itu juga menandakan bahwa di hari ini jam 8 pagi itu sudah mulai dominan penjualan. Jadi candlestick itu bukan apa ya, bukan sekedar candlestick. Jadi ketika teman-teman lihat candlestick itu harus tahu makna ya sebenarnya yang terjadi di market sana, seperti itu. Nah, ini dalam beberapa hari terakhir ini kan naik ya. Ini bisa dikatakan hampir 2 mingguan lah. Nah, hari ini itu mulai dominan orang-orang yang jual di sini. Makanya mendukung gitu. Jadi kita kalau mau masuk ke market itu nunggu orang-orang duluan ya, orang-orang duluan jual ya kita ikutan jual, tapi jangan terlalu telat juga ya. Misalkan udah terlanjur turun ya jangan diikutin juga gitu. Mulainya mereka jual lebih gede, nah di situ peluang kita juga untuk masuk. Itu adalah makna candlestick. Oke ya teman-teman, pertimbangan pertama dari harami tadi, pertimbangan kedua dari D1-nya. Ini wajib sih bagi saya kalau mau sell itu harus
kondisi candlenya bearish, kalau mau buy candlenya harus bullish untuk D1 ya, itu wajib bagi saya. Nah kemudian dari sebelah kiri sini teman-teman, kita bisa cek sebenarnya di harga sekarang ini di area-area yang cukup rawan sih, udah naik lumayan tinggi ya di sini ya, di area-area supply yang cukup rawan. Dan di sini bisa kita lihat, oke ya, dari arah sebelah kiri sono itu tempat-tempat jual yang tempat-tempat jual di mana dalam waktu yang lalu atau di masa lalu di kotak hijau ya, order block yang hijau ini, di sini tuh mulai orang-orang dominan jual. Nah nanti kalau sudah masuk di sini lagi nanti lumayan kuat nih, makanya saya coba mendahului ya. Sebenarnya lebih bagus kalau dia turun nyampe daerah sini, karena ini adalah supply yang cukup kuat teman-teman, dia drop ke bawah sini gitu. Nah di sini sudah masuk juga sebenarnya di kotak yang saya buat ini, area orang-orang yang lama yang di masa lalu itu pada jual gede-gede, investor ya dan trader, big trader itu pada jual yang gede-gede di area yang hijau ini ya. Nah sekarang itu sudah masuk di area yang ini, yang penjualan ini. Jadi dari supply demand ya, dari supply demand kemudian dari candlesticknya itu udah mendukung banget. Time frame-nya pakai yang agak gede, H4 dan D1 seperti itu. Nah apapun analisa kita sebenarnya kan nggak ada yang 100% valid ya teman-teman. Jadi kita perlu pertimbangkan lot kita, kemudian perlu juga kasih stop loss biar aman gitu. Nanti kalau ternyata kena stop loss juga bakalan saya upload lagi ya ke teman-teman. Jadi stop lossnya saya agak renggangin di atasnya sini. Kalau memang hari ini ternyata dia bentuk candle bearish lagi di D1, ya udah berarti masih melanjutkan kenaikan yang kemarin. 131.600, 131.600. Oke kayak gini teman-teman. Nah kalau memang hari ini kan dia mulai dominan yang jual nih, candlestick D1 nya. Kalau memang dia berani nangkring di atasnya, itu artinya sebuah sinyal bahwa akan meneruskan kenaikan harga yang kemarin kayak gini nih. Ya, nangkring di atasnya berarti ada sinyal untuk meneruskan kenaikan. Di sini juga nangkring di atas candlestick kemarin ya. Saya kasih kotak begini nih. Nah, di sini dia nangkring di atasnya, itu kan tanda bahwa dia melanjutkan harga. Di sini juga. Nah, di sini juga. Ya, dari hari kemarin dia nembus di atasnya, tanda dia meneruskan harga. Di sini. Nah, ini lumayan kuat karena di sini pembeliannya lumayan gede, makanya dia bentuk sumbu kayak gitu. Kemudian dibuka di sini di atasnya. Dalam beberapa waktu terakhir ya, dia memang bullish banget. Nah, ini hari ini mulai dominan sejajar kayak gini. Tapi kalau nanti dia nangkring di atasnya lagi kayak gini, ya udah. Berarti stop loss saya di sini cukup tepat gitu. Menandakan bahwa tren nanti mungkin akan berlanjut lain lagi kalau memang kena stop loss yang atas. Jadi memang trading itu nggak ada yang 100% pasti teman-teman. Jadi memang kita harus sediakan stop loss aja, sama kita itu mencari posisi yang memang di situ tuh lebih dominan, melihat ketika orang-orang di situ penjualannya lebih memungkinkan gede ya, di situ kita penjualan. Kalau di situ adalah tempat yang memungkinkan untuk pembelian gede bagi orang-orang ya, di situ kita beli. Gitu aja, simple sih. Oke, saya skip dulu ya teman-teman. Ini adalah hari Jumat jam 8 pagi, tanggalnya abain aja. Oke teman-teman semuanya, ini adalah hari Rabu teman-teman jam 6 pagi. Kemarin saya entry itu adalah hari Jumat. Nah jadi Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, 5 hari teman-teman. Ini baru dapat sekitar 80-an dolar. Jadi begini ya teman-teman semuanya, memang trading itu nggak bisa dipaksa, kita harus ngikutin alur market aja sih. Dan ini 5 hari ya baru dapat 80 dolar. Oke, saya akan jelasin bagaimana cara saya entry dengan teknik trading yang simple, sederhana, dan mudah dipahami untuk seorang pemula. Poin pertamanya adalah tentang supply and demand teman-teman ya. Nah ini kan di area-area sebelah kiri ini area-area penjualan yang cukup bagus nih ya, area-area tempat dimana dia mulai drop. Artinya area tersebut memang lebih rentan drop lagi selama belum di break ke atas gitu ya teman-teman. Makanya ketika masuk di area-area penjualan itu saya akan lebih condong mencari peluang penjualan lagi gitu. Nah kebetulan ya kemarin tuh sudah ada konfirmasinya dari candlestick H4 dan D1 gitu.
Meskipun sudah masuk di area penjualan ya atau area supply, tapi kalau trennya masih ngaceng kayak gini, masih ke atas, ya nggak bakalan saya sell gitu. Nah, pas hari Jumat itu ternyata di D1-nya itu udah mulai ada dominan penjualan. Nah, pada saat mulai dominan penjualan, di situ saya ikutin teman-teman masuk sell gitu. Sebenarnya kita tuh sebagai trader tuh tugasnya cuman itu sih. Jadi kita harus benar-benar tahu kondisi pasar tuh seperti apa ya, baru kita ngikutin gitu. Nah, kondisi pasar yang sebelumnya kan di sini naik terus ya, dalam waktu bisa dibilang 2 mingguan nih. Nah, ini kan belum ada candlestick merahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini jelas 1 minggu lebih ya. 1 minggunya kan cuma 5 candle ya. Nah, 1 minggu lebih itu belum ada dominan penjualannya. Market itu sebenarnya akan terus ada dominan pembelian, dominan penjualan gitu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 candle ini 6 hari berturut-turut dia dominan pembelian. Hari ketujuhnya, candle ketujuhnya mulai dominan penjualan. Makanya saya ikutin gitu. Kita harus ngikutin market aja sih. Ya, nah untuk mengetahui dominan pembelian dan penjualan ini memang di candlestick yang agak gede gitu. Karena kita bisa tahu sebenarnya volume terbesar di hari itulah minimal. Itu volumenya lebih gede yang penjualan atau pembelian. Kalau teman-teman tradingnya pakai candlestick M5, ya bingung bro. Bingung, kita nggak tahu nih ya, terlalu ini banget ya. Contoh ini nih candlestick M5 di sini, dia naik tinggi, wah ikutin beli, ya ternyata di D1-nya dia lebih condong ke penjualan teman-teman ya, waktu itu ya, waktu kemarin. Jadi candlestick yang dan time frame yang agak gede itu memang lebih valid gitu, minimal gunain H4. Itu kalau saya aja sih ya. Supply demand kemudian candlestick itu dipaduin, itu kan namanya price action ya. Itu sudah masuk banget sih. Pakai time frame yang agak gede gitu aja. Ya jangan lupa stop lossnya, karena memang dalam kita trading itu akan selalu ada naik dan turun ya. Gimana kalau kena stop loss gitu? Ya misalkan ini ya teman-teman. Misalkan ini kena stop loss nih, naik kena stop loss, dia naik lebih tinggi lagi, ya saya nggak bakalan kejar sell dulu teman-teman. Saya nunggu dia dominan penjualan dulu, mungkin di atasnya lagi gitu. Karena market itu akan selalu ada naik dan koreksi, akan selalu ada naik dan koreksi, turun tuh ada ya, naik kemudian turun tuh ada. Nah kalaupun turun juga akan selalu ada koreksi naik dulu gitu. Jadi market tuh nggak bakalan kencang terus gitu. Ya ada sih, cuman jarang-jarang gitu ya. Ada di USD JPY itu hampir beberapa bulan tuh kenceng terus ada. Itu juga saya lebih bagus nggak masuk sih, karena memang nggak ada konfirmasinya kayak gitu ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman, jadi pertimbangan saya cuma itu, masalah time frame saya selalu gunain minimal H4 ke D1, kemudian supply and demand atau area jual area beli yang lama itu dicek, kemudian dikonfirmasi sama candlesticknya. Udah itu aja sih teman-teman ya. Kemudian kalau memang sudah merasa cukup, ya udahlah gitu, nanti cari momentum lagi. Yang terakhir teman-teman, sebenarnya sekarang ya, sekarang ini sebenarnya bagus untuk geser SL-nya. SL jadi plus. Geser SL itu boleh, asalkan geser SL plus ya, bukan SL minus. Kenapa? Karena kalau kalian geserin SL minus itu namanya ngerusak yang namanya trading plan teman-teman gitu. SL-nya minus nih, misalkan kayak gini nih, dia naik ya, SL-nya jauhin, naikin lagi. Nah kayak gitu ngerusak. Tapi kalau kayak gini kalian geser ke bawah jadi SL plus, nggak masalah. Namanya kalian manajemen resiko gitu. Tapi kalau geser minusnya dijauhin itu jangan. Itu namanya nggak ada manajemen resiko gitu ya. Nah ini sebenarnya ada dua pilihan nih, apakah geser SL plus atau di take profit. Kali ini saya pilih take profit aja lah, nggak apa-apa. Lagi pula ini seminggu saya belum ada penghasilan teman-teman. Belum ada penghasilan saya seminggu ini. Ya udahlah, saya take profit dulu. Ini buat tambah-tambah nanti. Oke, sekian dulu ya teman-teman sharing dari saya. Kalau teman-teman ada tanya aja di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.